Anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kota Cilegon, Sinta Wisnuwardani, kembali menemui konstituennya melalui agenda reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2023-2024. Dalam reses yang digelar di lingkungan Panasepan, RT 05, RT 03, Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Rabu 15 November 2023, Sinta Wisnuwardani menerima aspirasi masyarakat terkait program pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K. Aspirasi tersebut diungkapkan Murdakiah, salah seorang warga Panasepan yang berprofesi sebagai guru MTS di wilayah Tegal Bunder. Saat sesi tanya jawab, Murdakiah mengeluhkan sikap pemerintah yang dinilai kurang adil dalam pengangkatan P3K. Menurut Murdakiah, pengangkatan P3K hanya berlaku bagi guru honorer di sekolah negeri saja, sedangkan guru honorer di sekolah madrasah masih terabaikan atau belum diakomodir. Atas kondisi tersebut, Murdakiah mengaku kecewa dengan pemerintah yang terkesan menganaktirikan guru madrasah. Padahal menurut dia, fungsi dan tugas guru madrasah pun sama seperti guru sekolah negeri, yaitu untuk mencerdaskan putra dan putri generasi penerus bangsa. Untuk itu, Murdakiah meminta pemerintah tidak membedakan karena tanggung jawab guru madrasah dan sekolah negeri sama. Yang ingin saya tanyakan, ini berkaitan dengan kegiatan saya sehari-hari yang selama ini kami rasakan sebagai guru honorer. Kebijakan dari pemerintah itu sangat banyak sekali untuk guru yang honorer. Ada P3K, ada PPG. Akan tetapi yang kami rasakan sebagai guru honorer, terutama yang di Kemenag, yang swasta, ini kami merasa tidak adil. Kenapa saya berkata demikian? Karena memang program P3K itu hanya untuk guru honorer yang ada di sekolah negeri saja. Sementara kami yang di swasta dianaktirikan. Padahal tugas kami sama, tanggung jawab kami sama, mendidik dan mencerdaskan putra-putri bangsa. Dan jam ngajarnya pun tuntutannya sama, administrasinya pun sama, tidak ada beda dengan mereka yang ada di negeri. Tapi kenapa kebijakan tersebut tidak merata? Ini yang kami rasakan. Jangankan tadi yang P3K, PPG saja yang kami rasakan sangat sulit sekali. Kenapa bisa demikian? Padahal seharusnya yang kami inginkan itu antara swasta dan negeri itu janganlah dibedakan, karena tanggung jawab kami sama. Selain soal P3K, Murdakiah juga mengeluhkan pemberian bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar yang dinilai masih sedikit kuota atau jumlah penerimanya. Murdakiah meminta kepada Sinta agar dapat membantu menyampaikan keluh kesah tersebut agar dibahas oleh pemerintah melalui instansi terkait. Untuk PIP, meskipun itu yang diajukan kuotanya dari sekolah mintanya banyak, umpamanya 100 diajukan, tapi kadang hanya 30 atau 25 saja yang dapat. Ya. Untuk mereka yang sekolah, terutama yang di sekolah kami, yang di swasta, itu untuk dana PIP-nya kuotanya sangat sedikit. Menanggapi aspirasi tersebut, Sinta mengatakan bahwa Komisi 5 DPRD Banten sering menerima audiensi dari guru honorer, baik di sekolah swasta, madrasah, maupun sekolah negeri. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini sependapat bahwa seharusnya kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K itu tidak membeda-bedakan antara guru sekolah negeri, swasta, maupun madrasah. Namun karena program tersebut adalah kebijakan pemerintah pusat, maka pemerintah Provinsi Banten kurang leluasa dalam pengambilan keputusan. Lantaran kuota dan sasaran pengangkatan P3K sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Terima kasih Bu Murdatia ya atas apa yang disampaikan tadi ya, khususnya ya terkait dengan program guru ya antara negeri dan swasta dibeda-bedakan ya, padahal kan tugasnya sama ya, mencerdaskan anak bangsa ya. Ya betul Bu, ini juga kami juga sering mendapatkan ya audiensi dari kumpulan sekolah swasta ya, satuan kepala sekolah swasta, satuan sekolah swasta, guru swasta, guru honorer gitu ya. Ya akhirnya banyak berkeluhan terkait dengan ya tidak. Jadi memang kalau kita merujuk kepada amanat undang-undang itu kan anggaran pendidikan itu kan ditentukan 20% ya, dari semua anggaran ya. Nah ini sejatinya harusnya tidak memandang ya, maka kemudian itu swasta ya. Ini berarti kebijakan dari pusat ya yang harus kita, karena kalau di provinsi atau di kota kita lebih meneruskan kebijakan dari pusat terkait dengan P3K atau tersebut. Terkait kuota bantuan PIP, Sinta menjelaskan bahwa program tersebut dibuat oleh pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan wajib belajar 12 tahun atau sampai tingkat SLTA. Sinta menjelaskan bahwa penyaluran PIP ini bisa melalui 2 jalur, yaitu melalui Kementerian Pendidikan dan bisa juga melalui aspirasi anggota DPR RI. Untuk Kota Cilegon, ada banyak penerima PIP yang diadvokasi oleh anggota DPR RI Dapil Serang Cilegon dari Partai Keadilan Sejahtera. Sinta berharap ke depan jumlah penerima bantuan PIP di Kota Cilegon dapat meningkat sehingga masyarakat Cilegon yang kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya minimal hingga tingkat SLTA. Kemudian sedikit mengomentari tentang beasiswa PIP ya. PIP ini atau program Indonesia Pintar itu salah satu program yang dibutuhkan oleh pemerintah ya, dalam rangka untuk menuntaskan ya wajib belajar 12 tahun ya. Di samping itu juga ini juga target utama ya, Indonesia Pintar, Indonesia Sejahtera, kemudian pokoknya ada 4 lah ya. Nah, kalau di Cilegon itu sendiri ya Bu ya, alhamdulillah di Cilegon ini banyak mendapatkan advokasi terkait dengan PIP ini ya dari anggota Dewan kami di DPR RI. Jadi untuk PIP ini ada 2 jalur ya Bu ya, bisa melakukan usulan lewat link dari Dinas Pendidikan ya, dari Kementerian Pendidikan yang ikut. Nanti sekolah yang mengikut ya, itu ada kan misalnya mungkin data dari DKS, surat polri dan sebagainya. Nah, bisa juga melalui aspirasi dewan Bu ya. Nah, kalau aspirasi dewan ini sudah banyak juga ya masyarakat Cilegon yang menikmatinya. Dari dewan kita yang DPR itu dari 1 itu udah hampir 8.000 ya. Nilainya mungkin kalau dirupiahkan udah bermiliar-miliar ya. Itu mulai dari yang SD, SMP, dan SMA ya.